Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas saham-saham oil and gas. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah bahas saham-saham perbankan. Oke. Jadi yang Anda lihat sekarang ini adalah penampakan dari chartingnya Pegas. Nah, harga Pegas sekarang di 14.25. Seperti biasa kita ngambil garis-garis support dan garis-garis resisten, lalu kita tentuin apakah saham Pegas ini masih layak untuk dikoleksi dan berapa persentase kenaikan yang bisa dicapai oleh Pegas dalam waktu dekat. Oke, kita ngambil, Anda lihat nih, ini ada candle yang cukup gede ya, panjang. Kita ngambil candle ini di opening 14.90. Oke, habis itu kita ngambil closingnya sini di 16.90. Lalu Anda perhatikan di sini ada gap ya. Ngambil closingnya ini di 13.85. Di 13.85. Oke. Habis itu ngambil lagi ya. Closing ini di 12.80. Oke, ini adalah garis-garis support, resist terdekatnya saham Pegas. Jadi harga Pegas sekarang di 14.25. Oke. Kalau misalnya Anda mau tarik garis trend line, Anda bisa tarik garis trend line, ngambil dari sini ke sini. Habis itu Anda bisa ngambil dari candle sini ke candle ini. Oke. Kalau misalnya Pegas bisa naik tembus trendline ini, maka dia punya kesempatan untuk naik ke 16.90. Tapi kalau misalnya menurut TTG, menurut pandangan TTG ya, Pegas ini ada kemungkinan besar ya, dia akan menyentuh openingnya sini, closingnya ini di 1600. Oke. Setengah dari candle ini ya. Setengah dari candle ini. Jadi kalau misalnya harganya sekarang 14.25, kita hitung ya, 14.25 ke 1.600, maka dia punya potensi kenaikan sebesar 12% untuk saham Pegas. Jadi kalau misalnya pandangan TTG sih dia akan bentuk bentuk W. Dia akan naik setidaknya di 1540 sampai 1600. Ya, di sekitar sini. Jadi Anda punya potensi untuk ngambil keuntungan jangka pendek itu sekitar 8 sampai tadi 12%. Jadi bagi teman-teman yang mau beli Pegas boleh silakan dicoba, tapi tentu setiap saham punya resikonya masing-masing. Anda harus ya namanya saham kan high risk high return. Ya begitulah. Jadi kalau misalnya Anda mau beli silakan. Jadi Anda bisa lihat bahwa dia sudah membentuk base di sekitar 13.85 ya. Dia sudah membentuk base di sekitar 13.85. Ini sudah hampir dari tanggal 5 sampai tanggal 21, ini udah hampir 2 minggu dia sudah bentuk base di sini. Kemungkinan dia akan naik menyentuh lagi ke area 1600. Jadi bagi teman-teman yang mau beli silakan. Kita lanjut ya. Kita lanjut bahas saham kedua yaitu Medco. Ini saham yang cukup fenomenal ya. Bayangin kemarin dia di area sini naik ke sini ya 100%. 100% hanya dalam 88 hari. Oke. Yang Anda lihat sekarang adalah penampakan dari chartingnya Medco. Harganya itu di 615. Seperti biasa kita tarik garis-garis support dan garis resist ya. Perhatikan di sini ada gap ya, openingnya di 525. Habis itu di sini closingnya itu di 565. Oke.
Perhatikan ya. Habis itu di sini Anda ngambil sini closing 650. Oke. Jadi ini adalah garis support resist terdekat dari sahamnya Medco Energy. Anda lihat nih, ini turun gap. Ya. Ini pertanda saham ini lagi dibuang. Ya. Pertanda saham ini lagi buang terus. Ini lagi dibuang terus nih. Jadi dari pergerakan saham seperti ini, ya bisa dipastikan saham ini akan turun ke sekitar 565. Kita nggak tahu yang punya ini ada berapa banyak, tapi dari pola charting seperti ini, dia akan turun ke 565 sampai 525. Apakah saham Medco layak dikoleksi? Kalau menurut pandangan TTG, tidak untuk sekarang. Ya, kalau koleksi itu nggak bisa dikaitkan dengan Medco lah. Kalau misalnya untuk trading, itu nanti mungkin bisa. Tapi kalau untuk sekarang harga minyak memang lagi naik harga minyak. Tapi harga minyak itu fluktuatifnya kencang banget. Dan Anda bisa lihat laporan keuangan dari Medco. Saya nggak lihat sih. Saya nggak pergi lihat barusan sebelum saya bikin video. Tapi setahu saya, beberapa waktu lalu saya pantengin terus, Medco kayaknya dia telat kasih laporan keuangan. Kayaknya ya. Lalu laporan keuangan dan kondisi keuangannya dia kayaknya juga tidak begitu bagus. Ya. Terutama tahun 2020, di mana kita tahu pandemi, harga minyak turun sampai kemarin bisa sampai minus. Ya. Jadi itu impact-nya gede kali terhadap saham-saham oil and gas. Salah satunya adalah Medco. Jadi kalau misalnya Anda melirik Medco, saya saranin tidak untuk sekarang. Jadi Anda mungkin bisa cari saham-saham lain yang cenderung resikonya jauh lebih rendah dibanding Medco Energy. Jadi kita bisa lihat sendiri nanti ya bagaimana perkembangan dari chartingnya Medco setelah kita review hari ini. Ini jam 12.07 dini hari Minggu tanggal 21 bulan 3. Jadi kalau misalnya Anda mau beli Medco ya ngotot mau beli ya silahkan, resiko di manage oleh Anda sendiri. Jadi bagi TTG sih TTG tidak menyaranin. Jadi kita wait and see. Tapi kalau misalnya tadi Pegas, saya sih lebih cenderung oke kalau misalnya Anda mau beli Pegas. Ya. Kita lanjut. Selain Medco, di Indonesia juga ada satu perusahaan AKRA, jadi pom bensin. Jadi ini adalah garis-garis yang sudah pernah TTG tarik kemarin. Ya, Anda bisa lihat nih pas kemarin kita pernah review di sini dia harganya naik ke ya sekitar sini, habis itu dia turun balik lagi, lalu naik lagi, break lagi. Sekarang harganya di sini. Ya. Kalau dinilai ya dari pergerakan sahamnya Medco dan AKR, mereka cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh satu kinerjanya mereka sendiri, kedua adalah harga minyak dunia. Jadi kalau misalnya harga minyak dunia lagi diberitain wah naik terus gitu kan, jadi harga-harga saham AKR itu biasa cenderung juga akan di pom-pom naik. Nah, harganya AKR sendiri sekarang di 3380. Berdasarkan kondisi seperti ini ya, Anda bisa lihat bahwa dia selalu menguji ya resistnya di 3400. Anda bisa lihat nih, dia nguji resistnya di 3400, turun lagi, nguji 3400, sideways, di push secara besar-besaran. Anda bisa lihat volume di sini ya, naik tapi ujung-ujung juga kembali turun. Ini menandakan banyak sekali orang yang ngambil ke istilahnya taking profit. Ya, orang yang taking profit karena nggak mau ngambil resiko. Padahal menurut TTG saham ini bagus loh. Saham AKR ini bagus. Setidaknya saham ini itu berada di level 4.000 sampai 4.500. Setidaknya lah ya bagi TTG. Tapi
Ya, setiap orang punya pandangan masing-masing, setiap orang punya adjustment-nya masing-masing. Jadi, I'm welcome for different opinion. Jadi kalau misalnya harganya dilihat dari pandangan saya, dia akan cenderung turun, ya. Untuk sahamnya AKRA, dia akan cenderung turun karena bakal dilepas sama orang-orang. Jadi dia akan cenderung turun dan akan sideways di antara 3.000 sampai 3.400. Jadi sahamnya AKR akan kembali sideways di area 3.000 sampai 3.400 ke depan sini. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mau beli AKR, saya lebih cenderung milih Pegas. Ya. Lebih cenderung milih Pegas. Nah, jadi kalau misalnya Anda ngotot mau beli, ya resiko di tangan Anda sendiri gitu ya. Kita lanjut ke sahamnya Elsa. Jadi Elsa ini cukup wow juga ya, cukup wow. Itu kemarin kemarin di sini ya, naik sampai sini ini berapa nih? 100% lebih. Hanya dalam 80 hari. Harganya sekarang lagi sideways di 384. Seperti biasa kita ngambil garis support dan garis resist untuk saham ini. Oke, kita ngambil high-nya dulu. Kita ngambil high-nya di sini di 428. 428, harganya sekarang di 384. Habis itu kita ngambil lagi. Sini nggak ada. Kita ngambil lagi. Di sini ada gap. 350 openingnya. Kita ngambil 350 opening. Habis itu Anda perhatikan di sini juga ada gap. Kita ngambil lagi openingnya di 392. Closingnya di 404. Kita ngambil 400 sebagai angka psikologisnya aja. Jadi ini ada garis support, garis resist dari sahamnya Elsa. Ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat Elsa sama Pegas, saya masih lebih cenderung milih Pegas. Tapi sahamnya Elsa ini juga tidak kalah menarik dibanding Pegas. Ya, tidak kalah menarik dibanding Pegas. Jadi kalau misalnya dilihat dari pola charting seperti ini, maka Elsa punya kemungkinan seperti Pegas, ya, bentuk W dan punya target setidaknya di 428. Jadi kalau harganya sekarang 384 ke 428, dia punya potensi kenaikan sekitar 11,6%. Sama seperti Pegas tadi ada 12%. Ya, jadi bagi teman-teman yang lagi melirik saham-saham sektor migas, Anda bisa perhatikan dua saham yang kita review di video ini, yaitu Pegas dan juga Elsa. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, TTG lebih saranin untuk beli dua saham ini. Jadi Anda pilih sendiri atau Anda mau 50-50 juga boleh. Nah, resiko dan berapa lot yang mau Anda beli, Anda tentuin sendiri. Jadi ingat bahwa video ini dibuat berdasarkan ya pengalaman dan juga pandangan saya. Semoga video saya bisa membuka, jadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang melirik kedua saham ini. Jadi Anda bisa tahu yang mana punya potensi kenaikan atau probabilitas yang lebih baik menurut pandangan dari trader-trader lain. Contohnya saya gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang mau beli, silakan. Kalau misalnya Anda dapat keuntungan ya dari trading saham misalnya atas rekomendasi dari saya ataupun setelah Anda lihat video ini, saya harap ya uang itu bisa Anda gunakan dengan baik-baik gitu loh. Misalnya jangan udah dapat duit lalu foya-foya gitu ya.
sumbangkan sedikit dari hasil uh, trading Anda untuk orang-orang yang membutuhkan. Ingat, bersedekah itu tidak akan pernah memiskinkan Anda. Mungkin sekian videonya. Bagi teman-teman yang mau follow Instagram TTG, boleh di follow @tarik-tarik garis. Jadi di situ saya sering share hal-hal yang lucu-lucu dan juga saham-saham apa yang sedang saya lirik. Jadi mungkin sekian video kali ini. Saya harap video ini membantu membuka wawasan teman-teman atas 4 saham yang kita review di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam TTG. Bye-bye.